Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita bertawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ribaitihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin wal ulama wal musannifin wal jami' malaikatil muqarrabin thumma khussan sultan awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani thumma khussan qaddasana sayyidina Syekh Junidi al-Baghdadi thumma khussan Syekh Alani Fadil Salim bin Hausur Masmir Hadrami rahimallahu ta'ala ala madhabi ma yushafi thumma khussan ala alim al-alama Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga ketua takmir masjid ini dan seluruh jajarannya beserta jemaah yang hadir pada kali ini semoga selalu disehatkan oleh Allah, diberkahi umurnya, diberkahi anak keturunannya, diberkahi segala semua harta-hartanya, dijauhkan dari bala, musibah, bencana serta fitnah, dan kelak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. Arkanul imani. Minggu kemarin, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang rukun Islam, ya. Sekarang kita membahas tentang rukun iman. Arkanul imani, rukun iman. Dengan Islam kita harus tahu. Karena kalau tidak tahu, Pak, rukun Islam dan rukun iman, seakan-akan ada yang kurang keislaman kita, Pak. Seakan-akan ada yang kurang kalau tidak paham terhadap rukun Islam dan rukun iman. Sekarang kita membahas terhadap arkanul iman, rukun iman. Sittatun, rukun iman itu ada 6. Rukun iman sendiri ada 6. Yang pertama, sittatun uratin, ada 6 pembagian. Kita jangan jauh-jauh ke imannya dulu. Kita apa yang dimaksud iman itu dulu. Kita jangan jauh-jauh ke pembagiannya, tapi kita apa maksud dari rukun imannya itu tersendiri. Imannya itu apa? Di sini yang dimaksud dengan iman, fal imanu lughatan mutlaqan tasdiq, secara mutlak, secara lughat itu mempercayai, secara lughah mempercayai. Itu iman. Kita iman itu secara bahasa. Iman kepada ini, percaya kepada ini, itu iman, bahasa Arabnya iman.
Itu yang paling mendasar. Wa syar'an at-tasdiq bi jami' ma jaa bihin nabi. Menurut syariat, menurut syarak, iman tersebut mempercayai semua yang datang terhadap Nabi, semua yang dibawa oleh Nabi dan khulafaur rasyidin beserta ulama-ulamanya. Itu kita imani, Pak. Yang dibawa Rasul ada Al-Quran, karena di Al-Quran tersebut firman Allah, kemudian yang melalui diceritakan lagi, dibacakan lagi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus iman terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah yang berbentuk Al-Quran, firman Allah, baik itu perintah, baik itu larangan. Kita harus iman, Pak. Kemudian selanjutnya kita iman juga kepada hadis ma'udhifa ilan nabi. Hadis ini bukan cuma perkataan Nabi saja. Setiap ma'udhifa ilan nabi itu kita imani, Pak. Yang disandarkan kepada Nabi, iman, harus percaya kita. Apa saja, bukan perkataan Nabi saja yang dinamakan hadis, tapi ada 3. Yang pertama, perkataan Nabi. Oke, perkataan Nabi itu kita harus tahu bahwasannya itu hadis. Hadis, perkataan Nabi yang pertama. Hadis itu perkataan Nabi juga masuk. Yang kedua, Nabi tidak berkata tapi melakukan. Ya, Nabi tidak berkata tapi melakukan. Hadis juga masuk hadis. Ketiga, Nabi tidak mengatakan, tidak melakukan tapi diam. Hadis juga, Pak. Contoh, dulu ada namanya kayak biawak, itu apa kalau di bahasa Arabnya di ini tuh? Orang makan itu, bukan biawak, Pak. Ya, kayak itu. Nah, Nabi diam. Itu takrir namanya. Itu hadis. Hadis. Perkataan Nabi hadis itu bukan perkataan Nabi saja, tapi ada pekerjaan Nabi. Ada Nabi tidak berkata, tidak berbuat, tapi diamnya Nabi itu termasuk hadis. Makanya thariqah, ada thariqah namanya thariqah tari sufi, Pak, yang dibawa Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Itu mengambil ketika Sayyidina Abu Bakar, ada thariqah, Pak, ya. Thariqah ini jalan menuju Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar tersebut mendengar Nabi berkata bahwasannya siapa yang mencintai saya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai saya nanti bersamaku di surga. Saking senangnya Abu Bakar sehingga Abu Bakar kayak menari itu, Pak. Sehingga gamisnya ini terangkat. Maka terjadilah diambil oleh Syekh Jalaluddin Ar-Rumi untuk dijadikan thariqah. Nabi tidak marah, Nabi tidak menegur. Nah, berarti kan boleh. Benar, Pak? Benar. Berarti kan boleh. Akhirnya dijadikan thariqah oleh Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, kemudian sekarang berkembang menjadi tari sufi. Kalau kita, Pak, tidak ada zikirnya itu, tidak berzikir kepada Allah, pening. Saya pernah nyoba motor gitu, tari sufi itu. Cobalah Bapak nanti pakai sarung, Pak, ya. Pakai sarung motor gitu. Pening, Pak, pala. Karena di situ ada zikirnya kepada Allah Ta'ala, wusul kepada Allah Ta'ala, berzikir. Nah, makanya kita tidak merasakan pening, pusing kepala, tidak. Nah, itu takrir. Nabi diam.
Selanjutnya Nabi tidak berkata ketika ada sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat yang lainnya, itu di dalam hadis Sahih Muslim dikatakan ketika itu ada sahabat datang terlambat. Nah, datang terlambat. Dia itu Rasulullah sudah takbir rakaat pertama, sahabat ini datang terlambat, kemudian membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu kan bukan ajaran Nabi ini. Ajaran Nabi yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma ba'idni kama ba'adta la akhirih. Itu yang diajarkan Nabi itu. Tapi sahabat ini membuat doa baru. Membuat doa baru. Berbunyi doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu Nabi setelah salam menoleh ke belakang dan bertanya, manil qail Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, Allah maha besar, tidak ada yang besar selain Allah. Tidak ada yang besar, cuma Allah Ta'ala aja yang besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah Ta'ala yang sangat banyak. Banyak pujian-pujian untuk Allah Ta'ala. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah dari pagi sampai petang, sampai malam, pagi lagi sampai petang lagi, malam lagi, tidak pernah putus, terus suci terus, tidak sucinya. Ditanya oleh Nabi, siapa yang berkata kayak gitu? Manil qail? Diam semuanya. Kemudian ada sahabat yang mengacungkan tangannya, ana ya Rasulullah, yang berkata Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah itu mengatakan tidak boleh? Itu tidak diajarkan aku. Apa kata Rasulullah? Ajibta futihatis samawat bidu'ai. Amazing, berkat doamu tersebut semua pintu langit terbuka berkat doamu. Doa iftitah. Apa ya? Apa kata Abdullah bin Umar? Semenjak saya mendengar itu, saya tidak pernah meninggalkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir ila akhirih. Mana yang benar Ustaz? Sama-sama benar. Yang Allahumma ba'idni itu tadi apa? Yang diajarkan Nabi. Yang kedua yang sama-sama hadis. Yang kedua itu takrir. Paham enggak? Paham ya? Paham ya? Sama-sama hadis. Makanya wudi'a ma wudifa ilan nabi. Hadis tersebut yang disandarkan kepada Nabi. Semua yang disandarkan kepada Nabi itu hadis. Makanya kita ma ja'a bihin nabi bijami ma ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus i'tiqad, tasdik, harus yakin bahwasannya itu adalah syariat, itu adalah perintah Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya muratabatul iman, tingkatan iman sekarang Pak. Kita ini nanti ada di nomor berapa? Tingkatan iman ini. Iman kita ini ada di nomor berapa? Nanti ada, kejiwaan nanti kita. Ya. Awaluha, yang pertama imanut taklid. Yang pertama iman taklid.
Taklid ini ngikut. Nah, ngikut wal jasmu bi qaul ghair min ghair ay ya'rifa dalil. Siapa itu? Iman percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, tapi tidak tahu dalilnya. Ngikut baik, ngikut ustaz, ngikut ulama, ngikut kiai, ngikut ini. Selamat tapi. Selamat Pak. Ikut tuh Pak. Kita hafal enggak dalilnya? Wujud itu apa dalilnya? Apa enggak? Enggak hafal lah ya. Berarti iman kita nomor 1 Pak. Nomor bawah. Nomor di bawah, karena kita ada hafal dalil. Namanya taklid. Iman kita adalah taklid. Ngikut, taklid. Ngikuti para ulama, ngikuti para guru. Tidak apa-apa. Itu iman paling bawah. Wa huwa yasihu imanu, sah, imannya sah. Wa huwa yasihu imanuhu, sah imannya. Iman kayak gitu, kayak kita orang awam ini Pak, sah. Meskipun cuma ikut, ada majelis taklim ikut, ada pengajian ikut, ada zikir ikut, sah tetap. Meskipun tidak tahu dalilnya. Wujud apa dalilnya, qidam apa dalilnya, baqa apa dalilnya, mukhalafatul hawadits apa dalilnya. Namanya aqaid khamsin. Aqaid khamsin Pak. Nah, kita ini tua kadang-kadang Pak ya. Kadang-kadang susah ngapal itu susah. Baca Yasin baik terbalik-balik Pak. Iya Pak, bener Pak. Baca Yasin baik itu terbalik-balik. Kalau tidak bawa bukunya, ada bukunya baik kadang hilang. Kalau dah kata yang mimpin sudah terbalik-balik juga gitu. Karena tadi itu, karena iman kita masih taklid. Yang nomor 2, Tsaniha imanul ilm. Yang kedua, iman itu tingkatan iman ilmu. Apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatul aqaid bi'adallatiha. Orang yang tahu aqaid khamsin. Aqaid khamsin itu siapa Pak? Aqaid khamsin bi'adallatiha, dan dalil-dalilnya hafal. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala ada 20, benar ya? Sifat muhal bagi Allah, wajib ini yang wajib bagi Allah Ta'ala ada 20. Yang muhal bagi Allah Ta'ala ada 20. Berarti berapa Pak? Berarti berapa? 40. Karena yang muhal, yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala ada 40. Ya ada 20. Yang muhal bagi Allah Ta'ala satu yang muhal, yang jaiz. Yang jaiz bagi Allah Ta'ala 1. Sudah berapa Pak? 41. Yang wajib bagi Rasul 45. Tabligh, siddiq, fatonah itu, amanah itu. Yang muhal bagi Rasul 4. Berapa Pak? 49. Yang jaiz bagi Rasul 1. Pas berapa Pak? 50. Itu hafal semua. Yang bagian yang kedua ilmu ini. Baik itu dalilnya, baik itu apa namanya sifat-sifatnya. Ada sifatnya Pak, ada dalilnya. Wujud itu apa? Wujud kita kalau di Jawa kita dilakukan Pak. Wujud qidam baqa. Dilakukan Pak. Lafatul lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah ini 20 sifat wajib Allah Ta'ala. Ada dalilnya. Wujud itu apa gitu. Ini tingkatannya. Kita mau naik ke pucuk untuk mengetahui Allah Ta'ala itu, untuk semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Tingkatan iman kita, tingkatannya di situ Pak.
Jadi kelihatan kita itu ada di mana nanti. Kemudian yang nomor 3, imanun iyad, ma'rifatullah bimuraqabatil qalbi. Apa itu iman yang nomor 3 ini? Mengetahui Allah Ta'ala, merasakan Allah Ta'ala dengan getaran hatinya. Nah, ini sudah masuk ranah kayak mau mendekati kewalian. Nah itu wali. Muraqabatil qalb, merasakan getaran Allah Ta'ala. Fala yaghibu rabbuhu, tidak ada di dalam hatinya an khatiri tarfah. Tidak pernah Tuhan itu Allah Ta'ala tidak bergetar di dalam pandangan matanya. Haibatuhu daiman, bal haibatu daiman fi qalbihi, ka'annahu yarahu wa maqamul muraqabatil. Seperti halnya dia itu selalu bergetar hatinya mendekat kepada Allah Ta'ala, selalu bersama Allah Ta'ala. Dimanapun dia berada, tangannya Allah Ta'ala, matanya Allah Ta'ala, hatinya Allah Ta'ala, gerakannya Allah Ta'ala. Nah ini. Jadi tidak mungkin kalau Allah Ta'ala gerakannya itu tidak akan mungkin bermaksiat, Pak. Tidak akan mungkin untuk mengambil hak-hak orang lain, mendolimi orang lain, karena semuanya Allah Ta'ala. Hatinya bergetar, hatinya ini pengen mendekatkan terus diri kepada Allah Ta'ala, hatinya pengen terus merasakan Allah Ta'ala terus. Ini adalah iman yang disebut juga adalah ainul yakin. Imannya adalah ainul yakin, mengetahui Allah Ta'ala dengan getaran hatinya. Getaran hatinya, Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala bersemayam di dalam dirinya. Ketika itu sudah naik, sudah mendekatkan diri kepada Allah, dia terus merasakan getaran hati bersama Allah Ta'ala. Ketika dia bersama Allah Ta'ala, tidak akan mungkin meninggalkan sholat, tidak akan mungkin meninggalkan zikir, tidak akan mungkin membohongi saudaranya, tidak akan mungkin menzalimi saudaranya, tidak akan mungkin untuk membuat saudara kita sakit hati. Itu tingkatan iman yang ketiga. Sudah naik lagi, Pak. Yang lebih dahsyat lagi, nomor 4, rabi'uha imanun haq. Yang nomor 4 adalah iman hak. Nah, apa itu? Ini lebih gila lagi, Pak. Lebih gila lagi kalau kita orang awam yang tidak pernah merasakan iman. Iman ini, iman, Islam, syariat tidak bisa diukur dengan akal. Syariat itu tidak bisa diukur dengan akal. Akal yang harus iman, harus mengimani terhadap syariat, baru bisa masuk akal. Tapi kalau kita menolak terus akal, tidak bisa, tidak mampu otak kita. Tapi akal kita yang harus mengimani kepada syariat, harus iman, baru kita masuk akal. Nah, yang nomor 4 adalah haqqun wa ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala. Melihat Allah Ta'ala, ini sudah wali, Pak. Sudah tingkatan waliullah. Sudah tidak bisa lagi kita. Sudah tingkatan waliullah. Ru'yatullah Ta'ala biqalbihi, dengan hatinya. Wa huwa makna qaulu al-arif yura rabbahu fi kulli syai'. Orang ahli makrifat itu selalu melihat Allah Ta'ala dalam perbuatan apapun. Dia merasakan getaran Allah Ta'ala. Itu, Pak, udah tingkatan waliullah. Kiai Marogan kalau di Palembang ini. Kemudian Kawah Tengkurep, Pak, Syekh Habib di sana tuh, Kawah Tengkurep. Itu luar biasa. Itu sudah melihatnya dengan kacamata Allah Ta'ala. Tidak bisa kita untuk menyentuh ke sana itu, karena kita masih berlumuran dosa, Pak. Ketika ada kawan kita, saudara kita lagi senang, kita masih sakit hati. Masih. Saudara kita sedih, kita masih senang. Ketika ada orang perlu bantuan, kita masih tidak peduli.
senang iri, senang dengki, senang takabur, senang pamer, masih. Itulah penyakit hati, tidak mungkin. Maka kalau pengen mendekati kepada iman hak, bersihkan dulu hatinya. Makanya ada di dalam tuntunan tersebut, makanya ada tarekat tazkiyatun nafs untuk membersihkan jiwa dan hati. Berzikir tiap hari, kerjaannya zikir, kemana-mana bawa tasbih, zikir. Untuk apa? Membersihkan hati. Hatinya biar bersih. Ketika hati bersih, maka semua organ tubuh akan bersih. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya masih kotor, semua tangan akan digerakkan oleh hati, mata akan digerakkan oleh hati, pikiran akan digerakkan oleh hati. Kalau kotor, benar Pak ya? Nah, sekarang ini agak tinggi Pak kajian kita Pak ya, agak tinggi Pak ya, agak sudah mendekati kepada kewalian. Jadi nanti balik-balik dari sini sudah meningkat Pak imannya Pak. Nah, al-arif yura rabbahu fi kulli syai' wa huwa maqamul musyahadah wa yusamma haqqul yaqin. Dan ini dinamakan haqqul yaqin. Haqqul yaqin. Imannya adalah haqqul yaqin, sudah tinggi. Yang nomor 5 lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Kita tidak nyampe ke sana, jauh. Siapa itu? Kalau tadi itu yang nomor 4 nih bisa mungkin para waliullah, wali Songo yang ada di Jawa itu Pak, Raden Rahmatullah Sunan Ampel, Maulana Sayyidina Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, Raden Paku Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Raden Ja'far Shadiq Sunan Kudus yang ada di Kudus, Raden Umar Said Sunan Muria yang ada di Muria, Raden Syahid yang ada di Sunan Kalijogo di Demak, Raden Syarif Hidayatullah yang ada di Gunung Jati Cirebon. Itu waliullah, Masya Allah, yang menggerakkan hati orang-orang Nusantara ini untuk masuk Islam. Dengan apa? Dengan beliau mengatakan, mengangkat tangan, melangkahkan kaki dengan izin Allah. Allah Ta'ala yang menggerakkan, sehingga bisa diterima Pak. Hampir 90% Indonesia ini Islam berkat beliau-beliau. Dulu Islam masuk di Sumatera dulu, di Baros ternama, tapi tidak berkembang Islam. Kemudian masuk lagi lewat mau nyerang Majapahit untuk membenturkan agama, budaya, untuk menyerang berperang dengan Majapahit. Tidak bisa berperang, Majapahit itu kuat Pak. Majapahit itu dari pintu gerbangnya saja, pembatas Majapahit saja sudah tumbang. Jangan sampai masuk ke kerajaannya. Kuat Majapahit pada waktu itu, disegani di dunia. Mau kita mau nyerang Majapahit tidak bisa. Mongolia saja takluk Pak. Mongol yang terkenal itu takluk dengan kerajaan Majapahit. Mau Sriwijaya mau diperang tidak bisa, kekuatannya besar. Makanya Wali Songo mempunyai dakwah yang melalui ru'yatullah, dengan melihat Allah Ta'ala, tangan yang digerakkan Allah Ta'ala yang menggerakkan, hati yang mengatakan itu, yang menggetarkan itu adalah Allah, pikiran dari Allah, semuanya dari Allah. Akhirnya memasukkan kebudayaan lokal, diambil hatinya dulu, baru disuruh masuk Islam. Itu Pak. Tidak bisa kita menggunakan kekerasan, karena Indonesia ini dari dulu maju. Sriwijaya itu mana? Sriwijaya itu dulu maju, disegani di dunia. Sriwijaya karena sudah maju. Tidak mungkin kita membawa ke sini, ke Indonesia misalnya para wali itu dengan mereka membawa baru, karena di sini sudah maju, Nusantara sudah maju. Di Jawa ada gemelang. Gemelang itu terbuat dari logam. Yang membuat logam itu berarti kan negaranya maju Pak. Maju, ininya maju, semuanya maju. Nah itulah
Nah, yang nomor 5, yang terakhir, imanul haqiqah. Iman hakikat. Wahia wa huwa fana'u billah. Dia apa ya bahasa ininya? Mabuk terhadap Allah Ta'ala. Fana, rusak, tapi dia semua yang dipandang Allah Ta'ala semuanya. Wasakar, mabuk bihubbihi, dengan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Fala yashhad illa iya, tidak memandang, semuanya tidak ada yang dipandang kecuali Allah Ta'ala. Dia dipandang ada nama Allah, AC dipandang Allah, semuanya dipandang Allah semuanya. Tidak ada di dunia ini kosong, semuanya Allah Ta'ala. Itu luar biasa. Siapa itu? Sekarang ada enggak? Ada, banyak sekarang. Kalau kita pergi ke Jakarta ada namanya Habib Wan Syekhan. Pernah dengar, Pak? Ya. Itu Habib luar biasa. Dulu di Kudus ada namanya Habib Ja'far, yang rambutnya gondrong. Pernah, Pak? Tahu, Pak? Luar biasa. Di Jawa itu setiap pondok yang besar pasti ada yang waliul fana ini. Hakikah, imamul hakikah. Dulu di pondok saya namanya Lora Zubair, Gus Zubair. Beliau itu selalu, mohon maaf, dia cuma pakai sarung saja telanjang. Karena di dirinya itu tidak ada yang melihat. Dia tidak mengetahui, tidak memandang, semuanya itu Allah Ta'ala semua. Tidak melihat kecuali Allah yang bersemayam di mana-mana. Tapi ketika kita ada orang yang mau bertemu dengan beliau di Mekah dulu ada, ya Gus, saya mau melihat asli engkau di Mekah, di Masjidil Haram. Bagaimana penampakan engkau di Masjidil Haram? Bentuk tubuhnya bagaimana? Saya mau lihat aslinya. Dia tawassul, langsung menghadapnya. Kemudian dia pergi haji, ketemu di sana aslinya. Pakai jubah, kuanteng. Itu waliul hakikah. Al-fana sudah tidak ada di dunia ini, apalagi harta sudah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala yang ada pada dirinya. Kita tidak sanggup ke sana, benar, Pak? Kita ini masih senang harta. Hilang duit 100.000 be, Mas pusing, Pak. Hilang mobil, pusing kita. Motor pusing. Masih senang harta. Ditinggal bini baik stres. Tinggal bini kemana, pergi kemana, kita dewan di rumah. Anak-anak pergi segala. Katik yang masak, bener Pak? Katik yang nyuci. Apalagi bini pergi berapa hari sama anak-anaknya, nyuci dak katik, masak dak katik, ulu-ulu gitu Pak, di rumah sendirian. Masih butuh. Kalau ini tidak. Wallahu alam bisawab. Silakan yang mau bertanya. Silakan Pak, yang mau bertanya. Monggo, yang mau tanya sama kita keimanan Pak Joko. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita uraian kaitan tadi, iman tadi, itu kalau kita lihat bahwa rukun iman itu ada 6, tetapi yang dijelaskan oleh Pak Ustaz 5. Kenapa dijelaskan cuma rukun iman? Karena rukun iman itu ada 6. Makasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini belum masuk ke sub iman, Pak. Ini masih membahas imannya diri sendiri. Iman itu apa dan tingkatannya itu beda berapa. Nah, nanti masuk ke rukun. Nah itu, ini belum masuk ke rukun, Pak. Masih menjelaskan iman itu apa, lingkup imannya, dan tingkatan iman itu di mana. Nah gitu. Nah nanti ada rukun. Nah baru kita membahas nanti rukunnya. Ada yang pertama iman kepada Allah Ta'ala. Nanti baru masuk. Ini masih menjelaskan iman sendiri itu apa dan tingkatan iman itu di mana. Gitu. Benar Pak ya? Paham Pak ya? Belum masuk Pak ini Pak. Nanti minggu depan ikuti lagi pengajiannya, baru masuk kita ke iman. Ini masih pendalaman iman saja. Pengertian iman itu apa dan tingkatan iman itu bagaimana. Siapa saja yang akan mendapatkannya. Bagi hati, terutama hati harus bersih Pak. Harus bersih Pak ya. Ya, monggo ada lagi.
Jangan Pak. Pak Alek mau tanya? Ya ada? Pak Jul. Ya monggo. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, kajian yang menarik tentang iman. Itu ada 5 tingkat. Jadi bahkan mungkin kita lihat satu dulu. masih ke satu ini. Masih ke satu. Sampai sudah ke 5. Yang menarik adalah bahwa para wali itu jika mereka masuk tingkatan yang 4. Mohon maaf Pak, Bali itu ada tingkatannya dari ketiga, keempat, kelima. Itu wali semua. Nah, wali. Bahwa pada yang tingkatan tertinggi tadi yang pada sikap tadi itu sampai dia memandang seluruh dunianya adalah Allah, sampai dia bisa apa namanya kalau bahasanya bahkan kasar itu dia bisa berada di tempat yang dia mau. Physically dia di Indonesia, bahkan dia bisa physically-nya di Mekah. Pertanyaannya bagaimana? Para sahabat, apakah para sahabat itu ada yang sampai ke sana? Dikatakan mungkin ada dalil-dalil yang menyampaikan seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf, ini yang dari 3 sampai ke 5, 3, 4, 5 itu wali. Sudah melihat Allah Ta'ala, sudah hatinya bersih. Wali ini kan kekasih Allah Ta'ala. Kalau 1, 2 masih kita, masih belajar kayak gini Pak. 1 begini, 2 menghafali dalil-dalilnya. Anak-anak santri kan, dulu saya masih menghafali dalilnya. Apa wujud itu, baqa itu apa. Nah pertanyaannya, apakah ada dari sahabat yang nyampe ke fana? Ada. Siapa itu? Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Pada waktu itu ada cerita Pak. Cerita ada apa ya? Saya batin tadi, pasti di pertanyaan ada cerita, makanya saya agak lama. Ada cerita Pak. Dulu ada perang, ya. Perang. Siti Aisyah, istri Rasulullah itu ikut. Setelah perang selesai, istri Rasulullah izin untuk buang air kecil. Ya Pak ya, buang air kecil. Kemudian oleh kan sudah selesai perang, lah sudah kayak gini, jam-jam maghrib kayak gini Pak. Rombongan ternyata pergi lupa bahwasannya istri Rasul tadi mau izin, masih izin. Nah, izin. Ada di Al-Quran tuh, jelas sekali di dalam Al-Quran. Ayatnya panjang Pak, di Al-Quran menceritakan itu. Kemudian ada sahabat yang bersih-bersih di terakhir. Sahabat tuh bersih-bersih di terakhir. Ada yang balik terakhir untuk mencari takut ada yang tinggalan, pedang-pedang, barang-barang, atau ada pasukan yang masih tertinggal, menyapu istilahnya Pak ya. Kalau dalam peperangan tuh kan ada menyapu, nyapu belakang, menyapu bersih kan gitu Pak. Datang, kemudian Siti Aisyah ini kaget, loh, kok lah habis semua, kok gak ada semua. Kemudian menemukan satu sahabat yang lagi bersih-bersih. Siapa kamu? Saya ini. Oh, mohon maaf, istri Rasul, ayo kita balik bareng. Nah disitulah berbola liar, bergulir, karena jauh Pak, peperangan ke Madinah itu jauh baliknya. Bergulir bahwasannya istri Rasul selingkuh, tidur dengan sahabat. Istri Rasul Pak difitnah oleh para sahabat. Fitnah itu sampai Rasul percaya juga. Nyampe ke Madinah, Rasul percaya juga bahwasannya istrinya itu selingkuh dengan sahabat. Akhirnya
Istri Rasul itu tidak disapa, Pak. Tidak disapa. Selama berapa hari tidak disapa. Sama Rasulullah tidak disapa. Karena sakit hati. Karena dia bisa kok ini, meskipun dijelaskan tidak percaya. Karena sudah menyebar ke seluruh kota. Akhirnya istri Rasul ini curhat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tidak melakukan apa-apa. Bahkan aku ada di pucuk, ada sahabat itu mengiringi dari saya dari belakang. Tapi suamiku sendiri Rasulullah Muhammad SAW tidak percaya terhadap perkataanku. Aku tidak akan percaya ke siapapun sekarang, hanya kepada engkau. Kemudian beliau fana, Pak, selama setahun. Fana. Hakikoh, nyampe ke hakikoh, karena semuanya yang dipandang Allah Ta'ala. Kemudian turun ayat, wahai Muhammad, istri engkau tidak selingkuh. Turun ayat, baru Rasulullah tahu bahwasannya istrinya tidak selingkuh. Kemudian ditemui, ditok-tok pintunya, Assalamualaikum. Ditanya sama istrinya, siapa di luar? Muhammad ibni Abdullah. Saya tidak kenal Muhammad. Yang ada adalah Allah. Allah Ta'ala yang ada. Semuanya tidak ada. Fana. Sudah nyampe ke tingkatan fana paling tinggi. Sudah semuanya kosong. Itu nyampe kepada fana selama setahun. Kemudian beliau bersyukur kepada Allah Ta'ala sampai tingkatan paling tinggi itu berkat fitnah. Kadang kita ini diangkat, Pak, perlu dibanting dulu. Diangkat derajat itu perlu dibanting dulu, difitnah dulu, diuji dulu, baru kita diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah, gitu, Pak. Itu tingkatannya sampai ke fana. Makanya bersyukur, gara-gara fitnah, gara-gara dicucilkan, gara-gara diinikan, kita tetap terus jangan menghiraukan orang-orang yang mengucilkan, tapi terus menghadap kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Nah, gitu, Pak, ya. Ya, ini cerita yang ada di Al-Quran. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Jada, silakan, Pak. Yang mau bertanya, mau masih ada Ustaz, ya, dijelaskan nanti secara detail. Monggo. Matikan. Pak Lutfi.